Mari kita membaca firman Tuhan dari Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita terus berdoa untuk Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. 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 Haleluya. Shalom saudara, pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai pencurahan Roh Kudus, termasuk peristiwa Pentakosta yang banyak diperbincangkan dalam dunia kekristenan. Setiap aliran dalam kekristenan memiliki pandangannya sendiri mengenai Pentakosta. Insan Pentakosta percaya bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan Roh Kudus, seperti yang ada dalam Alkitab, khususnya kitab Kisah Para Rasul, masih terjadi sampai hari ini dan dapat terjadi beberapa kali. Ini termasuk pencurahan Roh Kudus itu sendiri, karya-karya dan mujizat yang dikerjakannya. Banyak istilah pergerakan yang telah didefinisikan oleh para ahli. Yang pertama, Dr. Peter Wagner. Dia menggunakan istilah Third Wave Movement, di mana Azusa Street dikatakan sebagai gelombang pertama, gerakan karismatik sebagai gelombang kedua, dan pemulihan tanda-tanda dan mujizat sebagai gelombang ketiga. Yang kedua, Dr. Billy Wilson, presiden dari ORU dan co-chair Global Empower 21, menggunakan istilah Fourth Wave atau gelombang keempat untuk menggambarkan kegerakan Roh Kudus masa kini dan masa depan. Beliau menempatkan Azusa Street sebagai gelombang pertama dan masa kini sebagai gelombang keempat. Yang ketiga, Dr. Tim Hill, General Overseer dari Church of God Cleveland, Tennessee, menyatakan visi bahwa amanat agung akan dituntaskan dengan kuasa Pentakosta di masa kini. Garis besar dari semua pembahasan di atas mengenai pekerjaan Roh Kudus di masa yang akan datang adalah amanat agung Tuhan Yesus Kristus hanya bisa diselesaikan dengan kuasa Roh Kudus. Karena itu kita sangat merindukan adanya lawatan Roh Kudus yang secara luar biasa di masa kini
dan yang akan datang. Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo juga mendapatkan visi dari Tuhan mengenai apa yang Roh Kudus akan dan sedang kerjakan di masa-masa ini, yaitu yang disebut dengan Pentakosta ketiga. Yang menarik untuk dibahas adalah apa yang membedakan visi ini dengan yang diutarakan oleh para hamba Tuhan Pentakosta karismatik lainnya. Visi Pentakosta ketiga adalah keberlanjutan dari peristiwa Pentakosta yang terjadi di kamar atas Yerusalem sebagai Pentakosta pertama. Berlanjut ke peristiwa di Azusa Street sebagai Pentakosta kedua. Dan sekarang kita ada pada masa Pentakosta ketiga. Kita perlu memperhatikan ciri-ciri dari Pentakosta yang pertama sebagai indikator dalam menganalisa berbagai kegerakan Roh Kudus yang terjadi semenjak Yerusalem sampai hari ini. Ciri-ciri yang dikatakan sebagai peristiwa Pentakosta adalah, pertama, bersifat masif, ekspansif, dan multi-etnis. Di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 8 sampai yang ke-11, orang Yahudi diaspora dan mereka yang tinggal di Yerusalem datang dan menghadiri kejadian Pentakosta itu. Tercatat juga ada orang Kreta dan orang Arab ada di sana. Saat pertobatan dan penuaian terjadi di Yerusalem, 3.000 orang bertobat dan gereja mula-mula pun bangkit. Yang kedua, penekanan terhadap bahasa roh atau glosolalia dan manifestasi kuasa Roh Kudus. Di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat, ketika para murid dibaptis Roh Kudus, maka mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh Kudus kepada mereka. Lukas menekankan apa yang terjadi dalam Kisah Rasul pasal yang kedua sebagai model untuk pencurahan Roh Kudus pada zaman itu dan juga zaman selanjutnya. Kita melihat ini di dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat 46 dan 19 ayat yang ke-6. Kata glosais yang sama juga digunakan. Sepanjang kisah kitab Kisah para Rasul, kita melihat bagaimana Roh Kudus menyertai kesaksian dan pemberitaan firman dengan tanda dan mujizat. Yang ketiga, memiliki korelasi langsung dengan penuntasan amanat agung. Ketika Petrus berkhotbah di depan orang-orang Yahudi dan penganut agama Yahudi itu, dia menutup dengan tantangan keselamatan dan 3.000 orang bertobat. Sejak itu, pemberitaan Injil merebak ke berbagai penjuru dunia. Berdasarkan ketiga ciri-ciri tersebut, maka kita dapat melihat apakah kegerakan-kegerakan tertentu dalam sejarah kekristenan dapat dikatakan sebagai peristiwa Pentakosta. Banyak kegerakan oleh Roh Kudus terjadi dalam sejarah kekristenan. Ada di Swedia, ada di Australia, Inggris, Jerman, dan lain-lain. Namun, kegerakan-kegerakan luar biasa tersebut hanya memenuhi 1 atau 2 dari 3 ciri-ciri peristiwa Pentakosta. Barulah peristiwa Azusa Street yang menunjukkan pemenuhan dari 3 ciri-ciri peristiwa Pentakosta tersebut. Jadi, ada satu perbedaan antara kegerakan dengan peristiwa Pentakosta. Di dalam satu kegerakan, Roh Kudus bergerak untuk satu maksud, tujuan, wilayah, dan bangsa tertentu. Namun dalam peristiwa Pentakosta, maka tujuannya adalah untuk memenuhi ketiga ciri-ciri yang ditunjukkannya melalui peristiwa Pentakosta pertama dan kedua. Bagaimana dengan Pentakosta ketiga? Visi ini disampaikan pertama kali di Empower 21 Kongres Asia 2013 dan kembali ditekankan pada Empower 21 Kongres Asia 2018. Pentakosta ketiga sudah diterima begitu luas oleh bangsa-bangsa. Pada saat itu tercatat ada 44 bangsa yang hadir untuk menerima dari Roh Kudus mengenai adanya Pentakosta kembali, yaitu Pentakosta ketiga. Dan mereka masing-masing membawa api itu kembali ke bangsa mereka sendiri. Pengakuan juga datang dari komunitas Kristen dari berbagai aliran kekristenan terhadap Pentakosta ketiga secara global. Sekarang, kita memahami apa yang menjadi kerinduan dari visi Pentakosta ketiga. Ini adalah kerinduan agar apa yang terjadi di Yerusalem pada awal abad pertama dan Azusa Street pada awal abad ke-20 terjadi lagi dengan lebih dahsyat dan besar sekarang. Gereja tidak lagi terpetak-petakan atas dasar suku atau wilayah. Umat Tuhan mengalami baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh dan manifestasi kuasa Roh Kudus menyertai mereka sehingga dengan demikian amanat agung diselesaikan. Ini yang seharusnya menjadi visi dan kerinduan semua orang yang menyatakan dirinya sebagai murid Yesus Kristus. Saudara,
Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Engkau Allah yang bertahta di atas pujian penyembahan kami. Allah Bapa, kami mengasihi-Mu. Yesus Kristus, Tuhan yang kudus, kami yang ada di sini masuk hadirat-Mu yang suci, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian, kami datang melayani Sang Raja yang Maha Suci, yang telah bertahta di surga. Yesus Kristus namanya. Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Dia Allah yang kudus. Allah Bapa, kami mengasihi-Mu. Tuhan Yesus, Yesus Kristus, Tuhan yang kudus, kami yang ada di sini masuk hadirat-Mu yang suci, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian, kami datang melayani
kami hanya nama-Mu Tuhan, nama yang kudus. Segala bangsa menyembah-Mu ya Aba. Kami di sini menyembah-Mu, Allah yang kudus, kudus Tuhan. Oh, mari angkat suara menyembahnya. Haleluya, haleluya. Syiriana laba, nalaba, kanalaba, ya nalaba. Uria bosyanda kanalaba se. Segenap hati ini menyembah, segenap kekuatan kami Yesus. Haleluya. Oh, ya rabasya kanalaba, ya rarabo. Syiriana laba, kanalaba se. Uria ralaba syanalaba. Hallelujah, Jesus. Lord, we stand in the midst of the multitudes of those from every tribe and tongue. We are your people, redeemed by your blood, rescued from death by your love. There are no words good enough to thank you. There are no words to express my praise, but I will lift up my voice and sing from my heart with all of my strength. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. You are worthy, Jesus, Lord. Lord, we stand in the midst of the multitude of those from every tribe and tongue. We are your people, redeemed by your blood, rescued from death by your love. There are no words good enough to thank you. There are no words to express my praise, but I will lift up my voice and sing from my heart with all of my strength. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe,
are, Jesus. Oh, oh, we worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. Amen. I worship you. Sing, you are here. You are here, turning lives around. We worship you, Lord. Oh, we worship you. Oh, Jesus, you are here, mending every heart. I worship you. Yes, we worship you, Lord. I worship you. Oh, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are, Jesus. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Sing, that is who you are. Amen. That is who you are. That is who you are. That is who you are, Lord. Oh, Jesus, that is who you are. Oh, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, a light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. Amen. You never stop. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop.
your name. like you, Lord. Abba. We praise you, Jesus. We praise you, Lord. You're amazing, God. You're amazing, Lord. Mari angkat sembah kita. Kau yang menyembuhkan setiap kami, Tuhan. Kaulah jawaban dari doa kami, ya Tuhan Yesus. Haleluya. We love you, Lord. Oh, we believe in you, Jesus. That is who you are. Oh, you are. Oh, Jesus. Shalom kekasih Tuhan, kita berjumpa di bulan November. Sebentar lagi kita memasuki bulan Desember, bulan terakhir di tahun 2021. Bersyukur untuk penyertaan Tuhan dan kesetiaan Tuhan memelihara setiap kita, sehingga sampai hari ini kita dalam keadaan baik dan sehat. Hari ini, firman Tuhan berjudul Jadilah Orang Benar. Satu hal positif yang kita bisa syukuri yang terjadi dalam masa-masa sulit, masa-masa pandemi ini adalah banyak sekali orang yang berbuat baik. Meskipun justru dalam masa sulit ada juga orang-orang tertentu yang justru semakin egois, selfish, memikirkan diri sendiri saja. Yang penting gua selamat, yang penting gua sukses, yang penting gua diberkati, orang lain EGP, emangnya gue pikirin. Tapi realitanya, justru di masa sulit ini banyak juga orang-orang yang berlomba untuk berbuat baik. Banyak sekali orang baik yang banyak berbuat baik apapun motivasinya. Ada orang yang berbuat baik untuk dilihat orang, untuk dipuji, dikagumi, dibicarakan orang. Ada orang yang berbuat baik hanya untuk memuaskan diri sendiri. Ada juga orang berbuat baik karena ada agenda tersembunyi. Bahkan tidak kurang orang-orang yang berbuat baik hanya untuk mengisi konten di dalam sosial media mereka. Ada banyak orang baik, Kristen maupun tidak Kristen, dengan 1001 motivasi. Tapi orang baik belum tentu orang benar. Sebab orang baik yang berbuat kebaikan belum tentu lakukan kebenaran di hadapan Allah. Tetapi kalau orang benar, sudah pasti dia orang baik. Dan senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan baik sesuai kebenaran firman. Sebab itu, orang benar adalah orang percaya yang setiap hari menghidupi kebenaran di hadapan Tuhan maupun manusia. Otomatis actionnya setiap hari pasti melakukan kehendak Tuhan dan perintah-perintahnya dan mempermuliakan nama Tuhan. Itulah kriteria orang benar. Di dalam Roma 2 ayat 13, firman Tuhan berbunyi demikian. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Tapi di dalam Galatia 2 ayat 16, firman Tuhan juga berbunyi demikian. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat.
tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Di sini kita jelas sekali, melakukan perbuatan baik, melakukan hukum Taurat sesuai hukum Taurat, ya, itu tidak membuat kita dibenarkan. Di perjanjian lama mungkin ya, tapi di perjanjian baru, orang dibenarkan hanya karena iman kepada Yesus Kristus. Apapun situasi dan kondisinya, apapun hasilnya, apapun tantangan dan konsekuensinya, tetap melakukan perintah-perintahnya, itulah orang-orang benar. Saat ini saudara dan saya adalah orang-orang benar, artinya orang-orang yang dibenarkan karena iman kita kepada Yesus Kristus. Roma 5 ayat yang pertama, sebab itu kita dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Saudara dan saya dibenarkan karena iman, justification. Dan saat ini kita dalam proses sanctification, pemurnian. Untuk nantinya kita menerima janji kemuliaan, glorification. Orang-orang yang dibenarkan, saudara dan saya, adalah orang-orang yang hidup dituntun oleh kuasa firman dan Roh Kudus dengan iman kepada Yesus Kristus sebagai landasannya, yang memampukan kita untuk taat menghidupi firman-Nya. Karena itu di dalam Roma 5 ayat 17-18 juga dituliskan demikian. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Oleh satu perbuatan kebenaran. Saudara, perbuatan kebenaran yang kita lakukan adalah keputusan untuk menerima, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya. Itulah dasar kita dibenarkan oleh Tuhan. Kekasih Tuhan, setiap kita adalah orang-orang yang sedang dalam proses dibenarkan untuk semakin hari semakin serupa dengan Yesus Kristus. Kenapa kita harus hidup sebagai orang-orang benar? Sebab sebagai orang benar, orang yang dibenarkan karena iman kepada Yesus Kristus dan hidupnya dituntun oleh firman Tuhan dan Roh Kudus, maka yang pertama, doanya berkuasa. Di dalam Yakobus 5 ayat 16b dengan jelas tertulis, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Perikop ini tentunya berbicara doa untuk orang sakit secara fisik. Bukankah pada masa-masa ini banyak sekali orang yang sakit? Mungkin bukan sakit secara fisik saja, tapi sakit jiwanya, sakit mentalnya karena stres berkepanjangan. Sakit ekonominya, keuangannya karena kehilangan pekerjaan. Sakit hubungan-hubungannya. Saudara, di dalam ayat 15 dari Yakobus 5, doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit tersebut dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Perhatikan,
Doa yang dasarnya iman sudah pasti akan hasilkan pemulihan, menghasilkan terobosan, rekonsiliasi, bahkan mujizat terjadi. Kenapa? Karena di dalam 1 Petrus 3 ayat 12, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Orang benar adalah orang yang doanya penuh kuasa. Kalau saat ini saudara dan saya adalah orang-orang benar yang siap untuk berdoa dengan penuh kuasa dan menghasilkan pemulihan, menghasilkan terobosan, menghasilkan rekonsiliasi, bahkan menghasilkan mujizat dalam hidup kita maupun hidup sesama, yang pasti menjadi berkat buat sesama kita. Tapi ingat saudara, kembalikan segala kemuliaan hanya bagi namanya. Jangan mencuri kemuliaan Allah. Sebab ada 3 hal eksklusif yang hanya jadi miliknya Allah, yaitu kemuliaan, penghakiman, dan persepuluhan. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Saudara, apapun yang saudara lakukan, terobosan, mujizat, hal-hal yang luar biasa, supranatural yang terjadi, jangan pernah mencuri kemuliaannya. Kembalikan untuk memuliakan Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 31 tadi yang saya baca. Ingat juga, di dalam Sakarya 4 ayat 6 tertulis dengan jelas, bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku, kata Tuhan. Kalau kita mampu berdoa dan doanya menghasilkan terobosan, menghasilkan mujizat, menghasilkan hal-hal supranatural, semua karena roh Allah yang bekerja dalam hidup kita dan bukan karena kemampuan kita sendiri. Kenapa harus jadi orang benar? Yang pertama, supaya doa kita powerful, doa kita penuh kuasa. Yang kedua, Amsal 4 ayat 18 berbunyi demikian. Tetapi jalan orang benar itu seperti fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Saya senang sekali menyanyikan pujian lama dari Amsal 4 ayat 18 ini. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Ada amin, saudara. Saudara, jalan hidup orang benar, ya, dikatakan ya, menjadi orang benar yang berjalan dalam jalan kebenarannya, maka sudah pasti kehidupannya semakin terang, semakin naik, dan bukan turun. Ulangan 28 ayat 13, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Tapi baca ayat selanjutnya. Apabila engkau mendengarkan perintah-perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Saudara, saat kita mendengarkan firman dan menjadi pelaku firman dengan setia, Tuhan mengangkat kita menjadi kepala bukan ekor. Kehidupan kita akan menjadi semakin terang. Kehidupan kita akan bertambah terang. Karena menampakkan terang Kristus dalam diri kita, semakin tidak ada ruang untuk dusta, untuk kepura-puraan, untuk ambisi pribadi, untuk kata-kata kasar, dan dosa dalam diri kita.
Dan melalui hidup kita sehari-hari secara nyata, yang bisa dilihat dan dirasa orang lain, menjadi kesaksian, inspirasi, berkat, dan kembali nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Sadari saudara, sebagai orang benar, juga akan alami tantangan dan godaan. Tapi kalaupun dia jatuh, dia tidak akan tergeletak. Sebab tangan Tuhan menopang dia. Bukankah ini makna yang sesungguhnya dari Roma 8:28? Bahwa Allah kita itu ever ready untuk kerja sama dengan kita dalam segala situasi dan kondisi. Allah membackup kita. Kenapa? Karena kita mengandalkan Dia, kita setia kepada firman-Nya, kita menjadi pelaku firman yang sungguh-sungguh dan setia. Amsal 24 ayat 16, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Ini jelas, sebagai orang benar pun tetap ada tantangan, ada kemungkinan kita jatuh, tapi kita kembali. Ya, bangun kembali, bangkit kembali bersama dengan Kristus. Sebagai orang benar pun kita harus mempunyai attitude yang benar. Standarnya kebenaran Allah. Supaya kita tidak menjadi batu sandungan buat orang lain. Amsal 24 ayat 17 dan 18. Jangan bersukacita kalau musuhmu jatuh. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok. Ayat 18, supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggap jahat, lalu memalingkan murkanya daripada orang itu. Saudara, saat orang benar Tuhan izinkan alami goncangan, sudah pasti hanya satu tujuan, yaitu membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. To draw our attention and hope back to Him alone. Karena itu bangunlah intimasi yang lebih lagi. Sehingga hidup kita seperti yang tertulis dalam Wahyu 22 ayat 11b. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Inilah bagian kita. Karena itu, jangan pernah kita meragukan Allah saat kita mengalami goncangan atau kita jatuh. Sebab tangan Tuhan menopang kita. Semakin kita ada dalam masalah, kita harus makin nempel sama Tuhan, makin sungguh-sungguh, makin mendekat sama Tuhan dan bukan menjauh. Sebagai orang benar, yang pertama doanya penuh kuasa. Yang kedua jalan hidupnya semakin terang dan memuliakan Tuhan. Yang ketiga, orang benar adalah yang sumber kekuatannya hanya satu, nama di atas segala nama, yaitu nama Yesus. Di dalam Filipi 4 ayat 13 tertulis, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan padaku. Segala perkara, tidak ada perkecualiannya. Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, aku yang menolong engkau. Apalagi yang perlu kita khawatirkan? Apalagi yang perlu kita ragukan? Dalam situasi, kondisi apapun juga, sumber kekuatan dan pertolongan dan pengharapan orang benar hanya Yesus saja. Orang benar tidak pernah berpaling pada nama lain, pada kuasa lain, tapi hanya berpusat fokus pada satu nama di atas segala nama, yaitu nama Yesus. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Yesus sumber pengharapan, sumber kekuatan, sumber kedamaian. Saudara, Yesus satu-satunya sumber pengharapan kita, sumber kekuatan orang percaya, orang benar, dan sumber kedamaian dalam hidup kita sebagai orang-orang yang dibenarkan Tuhan.
Menjadikan Yesus sebagai sumber pengharapan, sumber kekuatan dalam hidup orang benar. Ini bukan cuma bicara soal iman saja, tapi juga berbicara soal ketaatan pada firman-Nya. Berbicara soal ketekunan pada janji-janjinya. Berbicara soal kesabaran menantikan janjinya digenapi dalam hidup kita. Sadar akan kedaulatan Allah dan juga percaya akan waktunya Allah. Yaitu Kairos, God's perfect timing. Ingat bahwa di dalam Roma 8 bagian akhir, Allah ikut bekerja, maka hasilnya adalah kebaikan. Tentunya standar kebaikannya adalah standar kebaikan Allah yang melampaui dari pikiran kita yang terbatas. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Tertulis di dalam Efesus 3 ayat 20. Mari kekasih Tuhan, jadilah orang benar. Sebab sebagai orang benar, doa-doa kita akan powerful. Jalan hidup kita semakin terang dan jadi kesaksian mempermuliakan nama Tuhan. Sebagai orang benar yang mengandalkan Tuhan satu-satunya kekuatan pengharapannya, maka sudahlah pasti seluruh hidupnya menjadi alatnya untuk menggenapi amanat agungnya, menjadi rekan sekerjanya untuk menyelesaikan pekerjaannya, yaitu keselamatan untuk setiap ciptaannya yang bertobat, percaya, dan tidak binasa. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 9, kita tahu inilah isi hati Tuhan Allah kita. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudara, orang benar pasti ngerti isi hati Tuhan. Orang benar pasti isi hatinya juga selaras. Fokusnya sama dengan kerinduan Allah. Tidak menghendaki seorang pun binasa. Karena itu sebagai orang benar, kita harus bergiat melakukan apa yang Tuhan percayakan. Memberitakan Injil keselamatan hanya di dalam Kristus. Kapanpun waktunya. Baik atau tidak baik waktunya. Kepada siapapun yang Tuhan izinkan kita jumpai. Supaya mereka mendengar kabar keselamatan itu. Dan mereka bertobat dan diselamatkan. Kekasih Tuhan, mari pikirkan hari ini. Apakah kita sudah menjadi orang-orang benar? Mungkin saudara merasa saudara udah cukup baik, menjadi orang baik. Tapi orang baik belum pasti orang benar. Tapi kalau orang sudah benar, perbuatannya, perkataannya, actionnya sudah pasti baik. Karena itu prioritas kita menjadi orang benar. Yaitu orang-orang yang dibenarkan oleh kuasa firman dan Roh Kudus. Dan siap untuk senantiasa bekerja sama menjadi rekan kerja kerajaan sorga. Menjadi mitra kerajaan sorga. Dalam menyelesaikan amanat agung Kristus, terutama di era Pentakosta ketiga, di mana pencurahan Roh Kudus yang luar biasa memperlengkapi setiap kita untuk Tuhan terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Berdoa bersama-sama, minta urapan Allah menyertai kita, supaya kita mengerti arti menjadi orang benar, dan kita bisa menghidupi hidup kita sebagai orang-orang benar. Orang-orang yang sudah dibenarkan Allah dan siap melakukan tindakan kebenaran untuk kemuliaan kerajaan sorga. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa, terima kasih. Engkau berbicara pada setiap kami. Di bulan ke-11 dari tahun 2021, kembali kita diingatkan setiap kita harus menjadi orang-orang benar, bukan hanya menjadi orang baik. Sebab orang baik begitu banyak di mana-mana, tapi orang benar itu yang dicari Allah. Sebab hanya orang benar yang pasti melakukan
kebaikan-kebaikan dengan motivasi yang benar dan semata-mata untuk kemuliaan kerajaan surga. Meteraikan setiap kebenaran firman-Mu, urapi setiap kami menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Di dalam nama Yesus, amin. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk pelebaran kerajaan surga melalui gereja di tempat ini. Mari kita memberi dengan sukacita, jangan dengan duka paksa, supaya persembahan kita benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Bapa, berkat-Mu untuk setiap anak-anak-Mu yang siap untuk memberi, siap menabur untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelebaran kerajaan surga, untuk pemberitaan kabar keselamatan di dalam Kristus melalui gereja di tempat ini. Urapi setiap kami, berkati setiap kami, dan kami percaya berkat Tuhan menyertai setiap anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Kekasih Tuhan, mari buka hatimu, angkat tanganmu, dan kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Kekasih-kekasih Tuhan yang mengasihi Tuhan bukan hanya dengan lidah bibirnya, tapi dengan hatinya, dengan seluruh hidupnya, mengasihi Tuhan, mempercayai setiap kebenaran firman-Nya, dan menjadi pelakunya. Terimalah berkat damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, tinggal tetap menyertai kita semua mulai sekarang sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang diberkati dan siap menjadi berkat sepanjang minggu ke depan, mari bersama katakan, amin, amin. God bless you, selamat hari Minggu.